sebisanya aja yang. Iya. Nah, ya. Jadi persendian ya berdasarkan jumlah gerakannya ya. Di sini kita urutin dari yang paling besar gerakannya sampai yang paling sedikit. Yang paling banyak tadi udah kita bahas. Yang pertama adalah sendi peluru, maka dia memungkinkan gerakan segala arah. Di sini contohnya gelang bahu dan gelang panggul. Kemudian yang kedua adalah sendi pelana. Ya, berhubungan dengan sendi pelana dan sendi gulung di bawahnya. Yang nomor 3 ini. Jadi perbedaannya ada sedikit tuh. Kalau sendi gulung, kalau kamu lihat dulu, kita lompat dulu ke nomor 3. Dia memungkinkan gerakan di sini pada poros gitu ya. Tapi terbatas jumlahnya. Ambil contoh di sana dia semua jari tangan. Jadi hubungan antara ruas terbawah dari jari tangan kita ya dengan telapak tangan. Jadi di situ ada sendi yang menghubungkan antara ruas jari kita yang paling bawah dengan telapak tangan. Itu disebut sendi gulung. Semua jari tangan kecuali ibu jari. Kenapa ibu jari? Karena ibu jari masuk di sendi pelana di atasnya tuh sebagai contoh. Jadi dari semua jari tangan kita, ibu jari kita berbeda sendiri. Kenapa? Ibu jari kita itu masuk kelompok sendi pelana. Jadi kalau kamu gerakin jari ibu jarimu, dia bisa ke arah depan, gitu ya, bisa ke arah depan, Cuma ke kemudian samping. tapi nggak bisa ke belakang ya, jangan nanti patah loh Iya, kalau nggak dipatah. bisa. Dan bisa ke samping lah kurang lebih. Jadi dia bisa dua arah. Sementara yang apa namanya, yang kelompok Jari tangan. jari-jari tangan yang lain itu jadi apa namanya berbeda dengan ibu jari sendiri. Ya. Dia masuk kelompok sendi gulung istilahnya. Ya. Maka ini nomor 3. Kemudian yang keempat, sendi putar. Ya. Nah sendi putar, apa namanya? Ini udah ada salah satu ujung tulang mengitari ujung tulang yang lainnya. Yang paling sering diambil contoh itu antara tulang kepala dengan tulang atlas namanya, atau tulang leher bagian paling atas itu. Jadi sendi putar ya kita mutarin kepala ya. Tapi itu tidak terlalu bebas juga, nggak bisa sampai ke belakang ya, paling berapa derajat. Nah itu masuk kelompok sendi putar namanya. Kemudian yang kelima masuk kelompok sendi engsel. Sendi engsel ini udah berkurang banget ininya gerakannya karena dia hanya satu arah. Ya, misalnya gerakan meluruskan atau menekuk pada lutut dan siku. Jadi mirip engsel pada pintu, gitu kan. Jadi dia hanya bisa membuka dan menutup. Kalau di sini bisa meluruskan dan menekuk pada lutut dan siku kita, gitu, kurang lebih. Kemudian yang terakhir adalah sendi geser. Ya, ini nggak bisa apa namanya? Kalau secara pengamatan nggak bisa dilihat ya karena apa namanya? Sendi geser itu tulang yang satu ya, yang ada di apa diambil contoh di sini adalah pergelangan tangan seperti halnya kita pelajari kemarin ya. Pergelangan tangan atau disebut juga metakarpal di sana atau karpal ya. Itu terdiri atas 16 tulang. Yang ini. Ini ada 16 tulang di sana. Jadi ketika kita menggerakkan tangan kita, kemudian pergelangan kita di sana bergerak, maka antara tulang yang satu yang lain itu geser dan itu nggak bisa dilihat kurang lebih, nggak bisa di. Nah, dan inilah yang gerakannya paling sedikit dibandingkan dengan contoh-contoh persendian yang lain. Jadi untuk persendian ini lebih banyak ke hafalan istilah-istilahnya saja. Iya. Nah itulah kurang lebih pengelompokan apa namanya pengelompokan sendi menjadi 3 ya. Kalau 2 yang pertama tadi apa namanya sinartrosis dan amfiartrosis berupa tulang rawan dan tulang keras, gitu kan? Dan masing-masing ada tulang rawannya, ada tulang kerasnya dengan istilah-istilahnya tadi, ya. Lah, bagaimana dengan diartrosis? Dia berupa apa tuh penyusunnya? Apakah dia juga
berupa tulang rawan, apakah juga punya tulang berupa tulang rawan atau berupa jaringan ikat fibrosa juga tuh. Nah, kita lihat ke sana. Tulang Nah, padat. ya, jaringan ikat padat, betul. Atau persediaan bentuk. Oh, ini ada pertanyaan masih kan nggak tadi. Memang lebih ke sifatnya hafalan sih ya. Tulang kepala tadi Iya. yang tidak ada gerakannya apa tidak? Fibrosis. Iya, dia masuk fibrosis ya. Iya. Jadi dia sebenarnya bisa ada dua nih jawabannya di sini. Kalau dirincikan tadi sinartrosis ada dua, ada sinfibrosis sama sinkondrosis. Sinkondrosis ya, ini bisa ya bisalah dua ini kan. Tapi tentunya kita ambil yang detailnya udah benar. Fibrosis. Iya. Karena kalau kita ngomongin sinartrosis bisa aja sinkondrosis kan tadi. Kalau yang ini hubungan antara tulang kepala dengan tulang atlas. Apa tadi kepala? Oh, kepala mutar. Sendi putar itu aja ya. Bisa mutar gitu aja. Sendi putar tuh. Jadi gitulah Sarla. Biologi itu hafalan dan saya nggak bisa membantu kamu menghafal. Saya cuma bisa memudahkan kamu bagaimana cara memahami sehingga memudahkan kamu untuk menghafal juga. Jadi di antara metode menghafal yang benar itu adalah kita paham dulu, gitu kan? Kita paham dulu. Dengan kita paham, kita jadi lebih mudah untuk hafalinnya. Ya, tentunya ada juga metode-metode menghafal ya, macam-macam juga sih. Nah, sekarang kita agak detailin ya konsep yang tadi. Kalau yang tadi pembagian sendi berdasarkan gerakannya, berdasarkan jumlah gerakannya atau keleluasaannya. Kalau ini pembagian sendi berdasarkan jenis penyusunnya, jenis jaringan atau komponen yang menyusunnya. Maka sendi ada 3 tuh. Pertama adalah sendi fibrosa. Sesuai namanya, dia berupa jaringan ikat fibrosa yang tadi itu kan. Yang jaringan ikat padat nih. Tadi. Yang kedua ada sendi kartilago. Kartilago itu tulang rawan. Sendi kartilago tulang rawan nih. Maka nama-nama ini udah kita sebutkan tadi tuh. Ya, ada sutura ini sinartrosis tadi kalau pembahasan yang tadi. Ya. Ada yang ini sinartrosis. Kalau dari sisi luasnya gerakan ini masuk tadi sinartrosis yang ada gerakannya. Sementara yang sindesmosis yang amfi ini berdasarkan ini ada gerakannya tapi sedikit. Amfiartrosis ya, kemudian yang tulang rawan juga sama tuh. Nah, ada yang sinkondrosis yang enggak ada gerakan, sinartrosis misalnya. Benar gak sih? Aku nggak balik kan? Iya, sinartrosis. Yang simfisis, yang tulang kemaluan dan tulang belakang tadi, paling mudah mengingat tulang belakang yang bisa ada gerakannya tapi sedikit. Ini yang masuk amfi kan. Amfiartrosis kurang lebih. Nah, yang kelompok ketiga berdasarkan penyusunnya itu disebut sendi sinovial. Jadi ini istilah baru yang belum kita dengar tuh di konsep yang tadi. Ya. Kalau sendi fibrosa tadi penyusunnya berupa jaringan ikat fibrosa. Sendi kartilago berupa tulang rawan, bisa tulang rawan hialin, bisa tulang rawan fibrosa. Sementara sendi sinovial ini penyusunnya sedikit beragam. Apa yang membedakan ketiganya selain penyusunnya? Kalau sendi fibrosa dan sendi kartilago, dua yang pertama ini dia nggak ada rongganya, nggak ada lubangnya. Nanti kita lihat apa perannya tuh rongga. Ini tidak ada rongganya. Tidak ada rongga. Nggak ada lubangnya. Pernah dengar
lutut. Pernah dengar cairan lutut? Pernah dengar nggak Pernah, orang? tapi pernah. Mungkin pernah dengar istilah ada cairan di lutut gitu. Iya, pernah. Nah, itu cairan itu adanya di rongga. Jadi sendi sinovial ini identik dengan rongga, di mana di rongganya ada cairan. Gitulah maksudnya kurang lebih. Contohnya di Iya. lutut itu masuk sendi sinovial yang ada. Jadi dua yang pertama ini nggak ada rongganya, yang nggak ada cairannya juga. Itu dari ini. Jadi kalau yang sinovial tuh ada rongganya sama ada cairannya. Betul. Di dalam rongganya tuh ada cairan. Contohnya lutut ya. Iya, betul. Ini ada rongganya. Nah, ternyata kalau masing-masing tadi fibrosa, kartilago tadi udah ada contohnya 4 gitu. Nah, ternyata semua sendi sinovial itu secara umum itu penyusunnya adalah kelompok-kelompok sendi yang masuk tadi yang diartrosis yang gerakannya bebas. Gitu. Jadi dengan adanya rongga, dengan adanya cairan tadi, dia jadi lebih bebas. Itu penyebabnya dia bebas. Ada rongga di antara dua tulang itu gitu. Nah, yang sering ditanyakan biasanya di soal gambarannya tuh. Nah, ini contohnya. Ini ada dua tulang, misalnya ini tulang lutut ya. Ini ada atau tulang yang menghubungkan dua, misalnya di mana? Atau tulang apapun itu yang biasanya tulang pipa ujungnya ya. Ada dua tulang pipa ya, dihubungkan di sana. Maka misalnya saya gambar ini sambil nanti dibandingkan dengan yang konsep bahasa Inggrisnya, ini kan bahasa Inggris. Ini ada tulang, kita lihat gambarnya, ini ada tulang. Ini ada tulang ini. Dua tulang. Nah, gitu. Nah, pertama saya jelasin aja istilah-istilah yang ada di slide-nya situ yang bahasa Inggrisnya. Jadi pertama kalau kamu lihat di situ, bagian pertama dari tulangnya adalah semua tulang itu pasti ada semacam pelindung di rongga luarnya ini, ya. Jadi di luarnya ada pelindung, pembungkus lah kurang lebih. Misalnya di otak kita itu ada namanya selaput meninges. Mungkin pernah dengar Olga meninggal karena meningitis. Meningitis itu karena selaput pembungkus otaknya itu mengalami peradangan karena terinfeksi. Maka otak kita itu ada pembungkusnya. Tulang juga ternyata ada. Kalau peradangan itu maksudnya apa? Peradangan itu maksudnya dia terinfeksi kemudian dia jadi rusak sel-selnya, meradang gitu. Oh iya. Jaringannya karena diserang atau terinfeksi biasanya. Maka ini ada apa namanya? Ada pembungkusnya tuh tulang biar enggak di apa istilahnya? Biar enggak maka ini namanya istilahnya peristium kalau di situ ya. Kemudian yang kedua yang penting ya, bahwasanya di semua ujung tulang pipa terutama kalau di sini itu ada tulang rawan yang melindungi ujungnya biar tidak tidak rusak ketika ada gesekan di antara keduanya. Maka di ujungnya sini, kok warna kuning terang banget. Di ujung ini, di ujung dua tulang ini ada tulang rawan. Tulang rawan yang mana? Kan ada 3 tuh, ya. Tulang rawan elastin itu di telinga sama epiglotis kemarin. Kemudian yang kedua
Tulang rawan Hialin. hialin dia di saluran nafas hidung, Hidung. ya. Saluran nafas, kemudian termasuk juga di ujung tulang ini. Nah, tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin dia sama nih kalau di sini, tulang rawan hialin. Kemudian yang ketiga, ya, istilah ketiga di sini, ini ada namanya membran, ya, sinovial. Ada istilah membran sinovial. Nah, kita ganti warna ini. Pakai hitam aja. Membran yang menutupi rongganya. Jadi rongga itu bisa ada. Jadi bayangin rongga itu ruangan. Kenapa kamu berada di suatu ruangan? Kamu sekarang berada di kamar, berada di suatu rongga, ya, ruangan. Kenapa bisa ada ruangan itu? Karena ada dinding yang membatasi dengan lingkungan di luarnya, gitu kan? Jadi dinding kamarmu, ya, dengan adanya dinding di kamar itu kemudian memberikan konsekuensi adanya ruangan atau kamar di dalamnya, gitu kan? Maka kok bisa ada rongga di dalam sendinya ini? Diantaranya karena ada dindingnya, ada pembatasnya, gitu. Nah, di antara pembatasnya ini namanya membran sinovial. Sini dia. Sorry. Itulah kurang lebih ini membran sinovial. Bisa beliin aja. Ya, namanya membran sinovial. Kalau di sini dia pakai gambar ini. Yang hijau kalau di situ, ya. Saya misalnya tulis di sini lah, membran sinovial. Membran sinovial. Maka selain dia membatasi, selain dia membentuk ruangan, ternyata membran sinovial inilah yang menghasilkan cairan sinovial. Dia menghasilkan cairan di dalam rongga itu tadi. Yang lutut itu. Iya, jadi di sini ini lubangnya nih ada cairan di dalam sini. Ya, namanya cairan sinovial boleh kita sebut. Di sini ada cairan sinovial. Ada di dalamnya apa namanya itu rongga. Ini rongga. Rongga apa itu? Rongga sendi lah, ya. Kalau di sini dia sama. Joint cavity di sini kalau dibilang rongga sendi di dalamnya berisi cairan plus cairan sinovial. Ya. Plus cairan sinovial. Kemudian habis itu di luar sendi itu, di luar membran sinovial, biar lebih menguatkan, ya, biar lebih menguatkan sendinya, itu ditambahin itu ada dia bilang di situ fibrosa, ya. Ini di luar, saya kasih warna. Jadi di sini nih pas setelah membran sinovial ini ada jaringan ikat fibrosa. Jadi dia lengkap. Sendi ini ada tulang hialinnya, ada jaringan ikat fibrosanya juga. Setelah membran sinovial ini, nah ini jaringan ikat fibrosa, ya. Nah, kemudian habis itu
terakhir ya, untuk lebih menguatkan sendinya biar nggak copot kan bisa apa namanya istilahnya, biar lebih menguatkan lah kurang lebih ya. Bagian terakhir yang ditambahkan pada sendi sinovial itu ada jaringan ikat padat namanya. Jadi di luar sini. Nah, ini disebut ligamen. Pembahasan ligamen itu belajarnya di konsep jaringan ikat juga ya. Dia masuk kelompok jaringan ikat padat juga. Maka kurang lebih lengkap lah konsep apa namanya sendi sinovial. Maka dia kompleks tuh isinya. Ada rongganya, di mana rongga itu dibangun oleh membran sinovial yang kemudian menghasilkan cairan sinovial di dalamnya. Kemudian di luarnya ada jaringan fibrosa. Gabungan dari jaringan fibrosa dan membran sinovial itu disebut sebagai kapsul sendi. Jadi ada istilah juga di soal kadang itu ada istilah kapsul sendi. Jadi kapsul sendi itu ada dua gitu. Iya. Maksudnya fibrosa sama si sinovial. Sinovial betul. Jadi Membran sinovial. Saya pindahin lagi nih di sini. Membran sinovial sama di bahasa Inggrisnya ada sih saya lihat itu ya. Yang sebelah kiri itu dua-duanya disebut sebagai kapsul sendi. Artikular itu sendi. Kapsul sendi. Ada pertanyaan nggak? Jadi intinya sendi sinovial ini lebih kompleks dibandingkan dua yang sebelumnya, yaitu synarthrosis dan amphiarthrosis. Dari sisi dia banyak kelebihannya, diantaranya adanya rongga, ya. Kemudian adanya cairan di dalamnya, sehingga memungkinkan gerakannya lebih luas, gitu kan? Gerakannya lebih luas dengan adanya cairan beserta dengan ujungnya berupa tulang rawan hialin, itu fungsinya sebagai bantalan agar tidak terjadi gesekan di antara dua tulang itu. Kalau cairannya habis itu bisa bunyi-bunyi. Biasanya pada orang tua itu bisa habis. Udah artinya, yang sendi udah rampung. Kamu bisa anu ya, bisa nangkap lah dikit-dikit ya. Iya. Oke, kita masuk ringkas sedikit. Kita udah masuk ke otot nih. Di sekolah udah masuk otot belum? Belum. Belum ya. Udah kita duluin aja. Ya sebelum kita masuk ke apa namanya konsep detail otot, kita ingetin dulu konsep pembagian otot yang sebenarnya udah dipelajari di konsep jaringan hewan, ya, di mana tadi kita sebutkan jaringan hewan mencakup epitel, kemudian ikat, otot dan saraf, dan jaringan otot berdasarkan strukturnya terbagi 3, otot lurik, kemudian otot rangka, kemudian otot lurik sama dengan otot rangka, kemudian otot jantung, kemudian terakhir otot pons. Biasanya yang ditanyakan di soal adalah apa perbedaan ketiganya. Dan ketiganya punya perbedaan dalam banyak sisi. Yang pertama adalah bentuknya. Otot rangka bentuknya gimana? Kayak batang gitu tapi nggak bercabang. Iya, bentuknya istilahnya apa ya? Silindris, bukan silindris sih. Yes. Silindris itu batang. Ini cenderung berbentuk apa bahasa bukunya ya? Serabut kalau nggak salah.
apa bahasanya? Ya sama sih, mungkin pakai istilah aja pakai berbentuk batang atau silindris. Gitu. Ini silindris. Ini juga sama, silindris nih, panjang juga. Bedanya apa? Yang tadi kamu sebut ya? Apa? Bercabang. Ya, otot jantung, silindris, dan bercabang. Kalau otot lurik, nggak bercabang. Ya. Nggak bercabang. Dia nggak ada cabang. Kalau Mbak Leni ngajarnya gimana ya? Pakai papan tulis gitu nanti aku nyatet. Oh, pakai papan tulis ya? Mbaknya nggak kelihatan tapi langsung papan tulisnya. Kalau lagi ngobrol kelihatan, tapi kalau lagi ngejelasin mah papan tulisnya aja. Mbaknya posisi duduk apa posisi berdiri kalau pakai papan tulis? Duduk. Duduk sepertinya. Kemudian yang otot polos, jadi istilah-istilah aja sih. Otot polos bentuknya apa tuh? Manjang tapi di ujungnya tuh kayak runcing gitu. Betul, istilahnya berbentuk gelondong. Ujungnya runcing. Kalau kamu lihat otot lurik, inti selnya gimana? Jumlah dan letaknya. Ini satu sel panjang, ini satu sel. Maka kalau di gambar ini ada 3 sel. Ini satu sel, ini sel kedua, ini sel ketiga. Maka selnya itu terletak di tepi dan jumlahnya ini dia bilang multiple, artinya banyak. Jadi inti selnya kenapa kalau otot lurik banyak dan letaknya di tepi, di pinggir atau di tepi. Nah. Adapun kalau otot jantung, yang mana tuh? Ya satu di. Ya, ini single. Satu di tengah, ya. Satu di tengah. Selnya yang mana dia? Berapa jumlah selnya? Kalau kamu lihat di slide ini selnya berapa? Kalau yang otot rangka itu ada 3 sel. Kalau yang ini berapa sel? Berarti yang satu bercabang gitu dihitungnya 2 atau sesuai ada garis-garis gitu? Betul. Yang membatasi itu garisnya. Jadi selnya itu misalnya ini di sini sampai sini, ini satu sel. Ini sampai sini, ini satu sel. Gitu ya. Maka satu sel itu memiliki satu inti dan letaknya di tengah. Di tengah. Betul. Sementara kalau otot polos sama persis dengan otot jantung, dia juga satu di tengah. Satu di tengah ya. Sama dia. Jadi bentuknya itu saya kira udah ini kan ujungnya runcing, selnya satu di tengah. Kemudian luriknya, otot lurik ya sesuai namanya. Maka dia terdiri atas banyak lurik. Kalau di sini istilahnya striations, ini luriknya. Maka luriknya ini ada.
Ada lurik maksudnya. Otot jantung? Ada juga. Ada. Maka otot lurik dan otot jantung sama-sama punya lurik. Gitu kan. Jadi nama otot lurik sebenarnya kurang tepat penamaannya karena selain dia ada juga otot lain yang punya lurik. Makanya lebih cocoknya itu dikasih nama otot rangka saja sesuai dengan tempatnya dia berada itu lokasinya dia. Kemudian yang otot polos tidak ada ya polos, sesuai namanya polos. Nggak ada luriknya. Sifat kerjanya gimana? Maksudnya ini tentang kerjanya itu sadar apa tidak sadar gitu. Kemudian cepat lelah apa enggak istilahnya. Sadar tidak sadar, cepat lelah apa gimana? Pertama otot rangka, sadar apa tidak sadar? Sadar. Betul. Enggak. Oh benar ya. Betul. Otot rangka itu kita bisa gerakin sadar dan cepat capek. Cepat capek. Otot jantung bisa kita, kalau sadar itu bisa kita gerakin maksudnya. Bisa kita hentikan, bisa kita gerakin. Enggak sadar. Nah, ini enggak mungkin tidak sadar. Bisa cepat lelah? Iya. Nanti bahaya. Enggak. Cepat lelah. Nanti bisa. Enggak, deh. Bahaya. Tidak cepat lelah. Ya. Otot polos? Tidak sadar, sama juga ini. Tidak sadar dan tidak cepat lelah juga. Yang cepat lelah itu otot lurik ya. Terakhir, ciri khasnya apa? Ciri khasnya maksudnya di sini apa ya? Otot jantung ciri khasnya dia punya diskus, bahasa Indonesianya kalau di bahasa Indonesia nih, diskus interkalaris. Diskus yang memisahkan antara sel yang satu dengan yang lain. Hanya ada pada otot jantung. Yang tadi kamu bilang sekat-sekat itu. Nah, ini kalau di bahasa Inggrisnya intercalated disc atau diskus intercalaris itu. Itu istilah itu hanya ada pada otot jantung, tidak ada pada otot yang lain. Terakhir letaknya. Letaknya belum ada. Saya tulis di sini aja. Letak. Otot lurik di mana? Di tulang. Ya betul. Apa? Betul. Iya tulang. Di rangka. Di rangka. Nah, di tulang. Otot jantung? Di jantung. Betul. Otot polos? Di selain di rangka dan di jantung. Betul, selain keduanya. Artinya kalau belajar nanti di sistem pencernaan, di sana ada namanya gerak peristaltik. Kerongkongan lambung dan usus halus itu melakukan gerakan untuk mendorong makanan ke saluran pencernaan selanjutnya. Ya, baik lambung, usus halus dan seterusnya. Maka itu kira-kira dia bisa bergerak tentunya karena otot, karena yang bisa menghasilkan gerakan hanya otot. Kira-kira itu otot apa tuh di saluran pencernaan kita? Otot rangka apa otot jantung? Saluran pencernaan tuh di otot rangka. Tapi di tulang. Atau polos. Iyalah, otot polos lah. Iya polos kan, soalnya kan bukan rangka itu, maksudnya bukan tulang. Iya kan intinya bukan rangka, bukan jantung, maka pasti otot polos. Iyalah. Soalnya tadi pilihannya rangka sama jantung, jadi kan. Ya nggak usah ikutin pilihan artinya. Kalau lidah. Otot polos. Enggak, salah. Mana lidah itu? Kalau dilihat dari letaknya,
Kalau dilihat dari letaknya itu nggak di rangka, nggak juga di Kiri jantung. jantung. Maka wajar kalau kamu bilang otot polos. Tapi kalau dilihat dari sifat kerjanya, Rangka. ya dia masuk otot lurik. Lurik, ya. Nah, atau otot rangka nggak apa-apa. Dipaksa lah otot rangka karena kan yang lain tidak sadar ya. Sementara lidah kita masuk kelompok yang sadar dan dia cepat lelah ya. Kita ke bagian selanjutnya. Oh, apa ada soalnya? Sel otot yang bekerja secara otonom dapat ditemukan pada otonom itu apa tuh? Sadar apa tidak sadar tuh? Otonom. Tidak Tidak sadar ya? sadar. Oke, tidak sadar. Ini bentuk soal SPM apa UTBK ya. Jadi nggak apa-apa kamu udah dari sekarang udah kenal-kenal nih bentuk soalnya. Bukan A B C D ya, tapi pilihannya 1 2 3 4 di sini. Nggak apa-apa, kita jawab ringkas saja. Pertama, kira-kira lidah itu masuk otonom apa enggak? Enggak. Enggak, dia sadar. Satu salah, pasangannya salah. Pasangannya 3. Usus? Enggak. Usus sadar artinya? Usus tuh tadi kan polos ya. Polos tuh tidak sadar. Nah, Berarti usus sama jantung. usus sama jantung. Betul. Jawabannya usus sama jantung. 2 dan 4 itu C kalau di UTBK. Nantilah belakangan ini. Penting kita cuma belajar soal dulu. Kemudian yang selanjutnya, ciri khas otot jantung yang juga sebagai pembeda dengan otot rangka adalah? Ciri khas otot jantung. Bergaris-garis, benar nggak? Bergaris-garis. Jantung punya Enggak. garis-garis nggak? Iya, Jantung yang ya. ini maksudnya lurik ya. Maka ini persamaan. Yang A ini persamaan. Salah ya, kan dicari perbedaan. Perbedaan. Tidak bergaris-garis ya jelas salah. Kedua-duanya bergaris. Iya. Yang C? Iya, benar. Nah, bercabang. Yang delta kenapa salah? Soalnya kan dia kalau apa sih tempatnya itu bukan di tepi tapi di mana di jantungnya. Apa lawannya tepi? Tepi kalau nggak di tepi ya di mana? Ya di tengah lah. di Ya di iya tengah. di tengah. Yang L kenapa salah? Soalnya cuma satu. Betul. Kamu bisa sih nek biologi. Kamu masuk kedokteran aja, Sarah. Amin aja, amin. Oke. Aduh, kok kayaknya azan kok di situ sana. Iya. Iya, ini juga udah mulai. Berarti sampai sini aja ya? Enggak apa-apa, kita stop aja dulu. Enggak apa-apa ya. Ya nantilah kita sharing ininya. Iya. Iya. Atau nggak apa-apa saya share tanpa edit aja, langsung aja, nggak usah dieditnya nggak apa. Ya, saya kira itu aja untuk hari ini ya. Nanti kita akan di minggu depan ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya.